Halo, ketemu lagi sama Tonan. Akhirnya, terbukti sudah, semua kecurigaan kita selama ini. Ketua Mahkamah Konstitusi terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik MK. Ada 18 laporan yang mengadukan dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi Anwar Usman kepada Majelis Kehormatan. Mayoritas aduan mempersoalkan benturan kepentingan Anwar Usman sebagai paman Gibran. Keikutsertaan Anwar Usman dalam memutus perkara batas usia calon presiden dan wakil presiden jelas memenuhi unsur konflik kepentingan. Anwar melanggar kode etik dan perilaku hakim khususnya tentang prinsip imparsialitas. Pasal 17 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman membatasi kewenangan Hakim Konstitusi. Pasal tersebut mengharuskan Hakim Konstitusi tak ikut memeriksa perkara bila ia dan keluarganya punya kepentingan atas sebuah gugatan. Sidang Majelis Kehormatan MK pun membuktikan adanya benturan kepentingan tersebut. Sehingga, paman Gibran terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik MK. Pelanggaran berat itu terjadi dalam uji materi perkara nomor 90 PUU 21/2023. Perkara tersebut adalah perkara gugatan mengenai batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Karena pelanggarannya termasuk pelanggaran berat, maka Majelis Kehormatan MK pun memecat paman Gibran itu dari jabatan Ketua MK. Akhirnya, terbukti sudah, semua kecurigaan masyarakat selama sebulan ini. Kecurigaan itu sudah diekspresikan oleh berbagai kalangan masyarakat, termasuk Tonan dan kawan-kawan semua. Kecurigaan yang menjadi kegundahan kolektif karena hukum dipermainkan oleh keluarga Jokowi dan kroni-kroninya. Marwah institusi hukum dalam sekejap dirobohkan oleh nafsu kekuasaan. Nafsu untuk berkuasa terus-menerus itu dipaksakan dengan permainan yang katanya hebat. Hebat? Sanjungan yang tidak tahu malu ini malah membuat masyarakat semakin muak. Akhirnya, terbukti sudah, bahwa kehebatan itu cuma pepesan kosong. Paman Gibran sudah terbukti melakukan pelanggaran berat. Ternyata, yang hebat itu pelanggarannya. Alamat. Majelis Kehormatan MK memvonis paman Gibran melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik MK. Tonan gak habis pikir, Ketua MK harusnya menegakkan kode etik, kok malah dia sendiri yang melanggarnya. Paman Gibran sebagai Ketua MK harusnya menjaga marwah MK, kok malah dia yang menghancurkannya. Semua itu bukan untuk apa-apa, tapi cuma untuk Gibran anak presiden. Cuma demi sang pangeran supaya bisa meneruskan kekuasaan Jokowi. Kekuasaan memang bisa membuat orang selalu haus akan kekuasaan itu. Rasa haus akan kekuasaan pun membuat orang mengabaikan kepantasan dan kepatutan. Lihat saja, dengan pongahnya mereka memamerkan kehebatannya melecehkan supremasi hukum.
Betapa teganya Jokowi dan keluarganya melecehkan supremasi hukum demi sang pangeran. Demi membangun dinasti untuk tetap menggenggam kekuasaan. Politik dinastinya dilakukan dengan mencederai supremasi hukum. Dengan kata lain, supremasi hukum dibuat tunduk kepada supremasi dinasti. Sepanjang sejarah Indonesia, inilah politik dinasti yang paling kacau. Dalam amar putusan Majelis Kehormatan itu juga disebutkan bahwa Paman Gibran terbukti sengaja membuka intervensi pihak luar. Intervensi itu merupakan temuan yang membahayakan independensi peradilan. Nah, inilah yang menjadi pangkal kecurigaan berbagai elemen masyarakat. Tonan juga sudah curiga ada intervensi pihak luar. Dan ternyata sidang Majelis Kehormatan MK juga dengan gamblang memberi petunjuk terkait intervensi istana. Sebelumnya, media massa sudah memberitakan adanya intervensi istana terhadap MK. Konon, berita tersebut adalah bocoran dari dalam MK. Nah, sidang Majelis Kehormatan MK memaparkan bocoran yang ada di media massa itu memang bersumber dari dalam MK. Dengan kata lain, bocoran yang tersiar luas itu bukan kabar isapan jempol. Bukan kabar burung. Bukan kabar bohong, bukan hoax. Tapi, bocoran tersebut ternyata adalah informasi valid. Bocoran tersebut menceritakan cawe-cawe pihak tertentu untuk meloloskan Gibran menjadi calon wakil presiden. Nah, sekarang sudah ada keputusan tegas dari Majelis Kehormatan MK. Tindakan tegas Majelis Kehormatan MK itu secara tidak langsung juga membuktikan bahwa Gibran sudah tidak pantas menjadi calon wakil presiden. Gara-gara pangeran ini, lembaga hukum seperti Mahkamah Konstitusi jadi ternodai. Padahal, sejak disahkan pada 13 Agustus 2003 dan ditandatangani oleh Presiden Megawati, MK menyandang nama harum. MK dijuluki sebagai pengawal konstitusi, penafsir akhir konstitusi, pengawal demokrasi, pelindung hak-hak asasi manusia, dan pelindung hak-hak konstitusional warga negara. Namun, Paman Gibran sudah melukai rasa keadilan masyarakat. Bahkan, Paman Gibran terbukti telah mengkhianati rakyat, demokrasi, dan konstitusi itu sendiri. Gara-gara sang pangeran dan pamannya, lembaga hukum seperti Mahkamah Konstitusi jadi ternodai. Dengan status yang cacat hukum, Gibran tetap bersikeras maju sebagai calon wakil presiden pun, ini sudah melecehkan demokrasi. Padahal, lolosnya dia menjadi cawapres hanya karena pamannya yang terlibat konflik kepentingan. Sesungguhnya, Gibran tidak memiliki legitimasi etis lagi karena sudah runtuh. Kalau begitu, apa yang bisa diharapkan dari pangeran seperti itu jika dia berkuasa? Masyarakat bisa menilai bahwa supremasi hukum akan semakin dilecehkan. Bukankah kita boleh marah sekarang?